Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali perenungan kita, saya mau memperlihatkan sebuah video berita. It's better safe than sorry. So you get the necessary goods, not overdo it, but gets the most important items. Seperti itulah kepanikan warga dunia gara-gara corona. Toko swalayan diburu dan isinya diborong habis. Di Jerman, infeksi COVID-19 meluas mencapai 165 kasus. Hal ini mendorong panik buying dari masyarakat yang berupaya mengumpulkan stok kebutuhan sehari-hari dalam jumlah besar. Hal serupa juga terjadi di Jepang. Kertas toilet dan tisu kehabisan stok di banyak swalayan. Warga panik di tengah ketakutan yang terus-menerus akan COVID-19 mencapai puncaknya di Jepang dan menekan produksi kertas karena difokuskan untuk membuat masker. Ancaman virus corona juga meluas di negeri Paman Sam. 6 orang dilaporkan meninggal dunia. Hal ini mendorong panik buying untuk produk masker, pembersih tangan, air minum kemasan, makanan, dan barang-barang harian lainnya. It's better safe than sorry. So you get the necessary goods, not overdo it, but gets the most important items. And in terms of prevention, it's cleaning, hand washing. It's basically symptomatic care if the patient is infected. So biggest issue is prevention. Empty shelves. I felt like people seemed a little panicky because they were overstocking their carriages. But the number one thing I came here for was toilet paper, and there was. Video yang tadi Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian lihat menunjukkan berita tentang panic buying yang disampaikan barusan, diupload di YouTube pada tanggal 4 Maret 2020. 2 hari setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa di Indonesia ada 2 orang yang terinfeksi COVID-19. Baru 2 hari setelah penyampaian warga Indonesia yang terinfeksi, sudah muncul fenomena baru. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami fenomena yang sama. Fenomena ini kemudian menimbulkan banyak pendapat dari berbagai pihak, dan kebanyakan pendapat yang muncul adalah panic buying ini hanya menguntungkan pihak yang memiliki kelimpahan materi atau kelimpahan uang, dan berdampak tidak baik bagi orang-orang yang tidak memiliki kelimpahan materi. Kalaupun punya materi, sudah kalah start dengan warga yang sudah datang duluan dan mengosongkan rak-rak perbelanjaan di pusat-pusat perbelanjaan. Ibu bapak dan saudara, saya pernah mengalami efek tidak baik dari panic buying. Bukan karena saya kalah start atau karena saya juga mengalami panic buying, tetapi kebutuhan sampo saya habis. Saya mampir ke beberapa minimarket, tetapi jenis sampo yang saya gunakan tidak tersedia di sana. Akhirnya saya mampir di supermarket yang ada di Karangtengah. Ibu bapak, beli shampoo dan conditioner saja, saya harus antri sekitar 1 jam untuk hanya membayar di kasir. Tindakan panic buying ini terlihat hanya menguntungkan bagi pihak yang punya kelimpahan materi. Orang-orang yang berkekurangan atau berkecukupan ketika datang ke toko-toko terdekat harus berpikir mana yang sungguh-sungguh menjadi prioritas. Akhirnya kalah start. Bahkan beberapa waktu setelah fenomena tersebut, muncul keluhan dan kesedihan dari para tim medis yang karena COVID-19 ini
harus bekerja siang dan malam, mempertaruhkan nyawa mereka untuk menangani pasien terinfeksi. Tetapi ketika mereka punya waktu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mereka dapati adalah semua kebutuhan menjadi langka dan harganya menjadi terlalu mahal. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, fenomena panic buying ini tidak terjadi pada kehidupan jemaat di Korintus. Tetapi mengapa saya pakai pengantar tersebut untuk memulai renungan akan firman Tuhan? Saya memakai fenomena ini untuk menggambarkan situasi dan karakter manusia yang serakah. Sudah mempunyai tapi tetap berusaha untuk mendapatkan lebih dengan cara-cara yang tidak baik, bahkan merugikan sesamanya. Bentuk keserakahan bisa dalam bentuk apapun. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan persekutuan jemaat di Korintus. Ada perilaku keserakahan dari warga jemaat yang berpunya. Bahkan keserakahan itu sampai merasuk dalam hidup ibadah mereka. Khususnya ketika mereka melakukan perjamuan yang Tuhan Yesus amanatkan dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29. Sebagai persekutuan orang percaya, jemaat di Korintus menerima banyak pengajaran tentang prinsip iman dan tata cara ibadah yang baru. Termasuk di dalamnya tentang melaksanakan perjamuan Tuhan. Namun, sebagaimana karakter dan perilaku jemaat di Korintus yang sombong, selain muncul persoalan-persoalan dalam hidup kesaksian mereka, jemaat juga telah menunjukkan perilaku ibadah yang tidak benar, khususnya dalam hal melakukan perjamuan Tuhan. Jemaat di Korintus menyamakan perjamuan Tuhan dengan perjamuan kasih. Yang dalam perjamuan kasih itu setiap orang membawa sendiri makanannya. Maksudnya ialah supaya semua makanan itu diletakkan di atas meja dan dapat dimakan oleh semua yang hadir secara bersama-sama. Dinikmati secara merata, sebagaimana contoh kehidupan jemaat mula-mula di Yerusalem. Dan itu Ibu Bapak, Saudara-saudara dapat temukan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 dan Kisah Para Rasul pasal 4. Orang kaya yang membawa banyak makanan dan anggur, sedangkan orang miskin membawa sedikit, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tetapi ketika itu diletakkan di atas meja, makanan dan minuman yang seharusnya dinikmati dan dimakan bersama, yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian jemaat di Korintus adalah orang yang kaya, orang yang serakah, memakan makanan lebih dahulu dan meminum anggur semaunya sampai mereka kekenyangan dan mabuk anggur. Sedangkan orang yang miskin, yang membawa sedikit atau mungkin yang tidak bawa apa-apa, bahkan yang terlambat, tidak lagi mendapatkan apa-apa dalam perjamuan tersebut. Perjamuan Tuhan yang dilakukan itu tidak mencapai tujuannya, melainkan menjadi suatu perjamuan yang tidak disertai kasih dan menimbulkan penggolongan di antara jemaat. Golongan kaya, golongan miskin, golongan tuan, bahkan golongan budak. Semua itu terjadi karena
tidak ada kasih dalam perjamuan yang seharusnya dilandasi oleh kasih. Perjamuan yang mereka lakukan tidak menjadi berkat dan penguatan iman bagi yang hadir. Perjamuan yang mereka lakukan sudah rusak, yang justru mempertontonkan keserakahan mereka, ketidakpedulian mereka terhadap sesamanya, bahkan yang lebih mendasar. Mereka merusak, menodai kesakralan perjamuan Tuhan. Dan Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Korintus tentang hal itu. Ibu bapa dan saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, seharusnya melalui perjamuan Tuhan yang mereka lakukan, yang berlangsung bukan semata-mata sebuah rutinitas formal. Seharusnya perjamuan Tuhan menjadi kesempatan membangun persekutuan orang percaya semakin kokoh tanpa membedakan latar belakang, tanpa melihat golongan-golongan. Sebagaimana Kristus yang menebus semua manusia tanpa membeda-bedakan. Seharusnya perjamuan Tuhan menjadi ekspresi iman, sebagaimana makna yang dihayati dari roti dan anggur yang diterima, yaitu pernyataan kasih Allah yang sempurna. Karena setiap orang yang menerima roti dan anggur diperbaharui hidupnya, bukan lagi hanya untuk diri mereka sendiri, melainkan sebagaimana teladan Kristus. Maka setiap orang percaya yang merayakan perjamuan Tuhan, menerima roti dan anggur, seharusnya semakin sedia dan setia untuk menyatakan kasih Tuhan yang diterimanya bagi sesama. Kepedulian kepada sesama semestinya menjadi semakin besar dan tidak lagi mendahulukan kepentingan pribadi. Seharusnya perjamuan Tuhan menjadi pembentukan dan pertumbuhan iman untuk menjadi semakin dewasa. Menerima roti dan anggur perjamuan Tuhan berarti semakin menghayati karya keselamatan dari Allah akan dunia. Jemaat di Korintus, mereka kaya dalam segala hal, namun miskin hati. Mereka punya segala sesuatu, tetapi mereka belum menunjukkan kesediaan dan kesungguhan untuk menjadi pribadi dan persekutuan yang menyatakan, memberitakan serta mewujudkan karya keselamatan dari Allah bagi sesama. Jemaat yang terkasih, di minggu ke-6 setelah Paskah, pesan firman Tuhan digemakan kembali kepada kita. Apakah perjamuan Tuhan yang kita lakukan, yang berlangsung, hanyalah sebuah rutinitas formal? Saat ini, kita belum melakukan perjamuan kudus Jumat Agung. Mengapa? Salah satu hal yang paling penting adalah kita tidak mau sekedar melakukan perjamuan dengan berbagai cara yang dibijaki, tetapi kita juga sebagai persekutuan orang percaya menghayati makna penting dari perjamuan kudus itu. Lebih penting kita menghayati makna roti dan anggur sebagai simbol pengorbanan Kristus bagi kita. Bahkan ibadah-ibadah online yang kita lakukan saat-saat ini,
itu juga jangan dipandang sebagai rutinitas. Karena kita tidak bisa datang beribadah di gereja, lalu kita beribadah di rumah-rumah masing-masing. Itu kemudian melanjutkan rutinitas yang seharusnya kita lakukan di gereja. Tapi mari kita lihat itu sebagai cara kita memelihara persekutuan. Poin selanjutnya, apakah perjamuan Tuhan telah menjadi kesempatan membangun persekutuan orang percaya semakin kokoh, tanpa membedakan latar belakang sebagaimana Kristus yang menebus semua manusia tanpa membeda-bedakan? Jawabannya iya. Sejak hadirnya COVID-19 ini, ternyata membuat persekutuan orang percaya menjadi semakin kokoh. Awalnya ketika disampaikan COVID-19 masuk Indonesia, orang-orang mengalami fenomena panic buying seperti yang disampaikan pada video di awal tadi. Baru 2 hari fenomena panic buying terjadi. Tetapi semakin ke sini, mulai terlihat berita di TV mengenai aksi peduli kasih, baik itu dari dinas sosial, dari organisasi-organisasi, community, public figure, bahkan dalam kehidupan jemaat kita. Aksi peduli kasih sudah dilaksanakan. Panitia Paskah 2020 dalam kesempatan beberapa hari yang lalu sudah menyampaikan dana yang selama ini mereka kumpulkan untuk perayaan diberikan melalui majelis jemaat. Dalam hal ini pelaksana harian majelis jemaat sudah menerima untuk kemudian dijadikan aksi sosial, aksi peduli kasih bagi jemaat kita yang membutuhkan, bahkan melalui pribadi-pribadi yang terpanggil. Pada saat ini telah nampak dengan COVID-19 ini, persekutuan orang percaya semakin kokoh tanpa membedakan latar belakang. Kita dapat membantu setiap orang yang membutuhkan. Ibu, bapak, dan saudara, ini adalah contoh konkret yang terjadi saat ini. Dan hal ini harus tetap dipelihara bukan hanya karena ada disease seperti ini, bukan hanya karena ada COVID-19. Tetapi seterusnya hidup umat persekutuan harusnya seperti ini, saling membantu satu dengan yang lain. Kalau kita melihat kondisi sekarang ini, sebelum adanya COVID-19 rasa-rasanya bantuan-bantuan itu tidak terlalu banyak. Tetapi ketika situasi COVID-19 ini terjadi dan berdampak bagi kehidupan beberapa jemaat kita, bantuan itu semakin banyak. Artinya bahwa kita harus melihat bahwa setiap momen hidup adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbagi, bukan hanya ketika ada bencana. Tapi harusnya setiap momen kehidupan kita pandang itu sebagai kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbagi. Kita terpanggil untuk menjadi pembawa berkat, bukan pencuri berkat. Poin selanjutnya, apakah perjamuan Tuhan telah menjadi ekspresi iman? Sebagaimana makna yang dihayati dari roh dan anggur yang diterima, yaitu pernyataan kasih Allah yang sempurna. Karena setiap orang yang menerima roti dan anggur diperbaharui hidupnya, bukan lagi hanya untuk diri mereka sendiri, melainkan sebagaimana teladan Kristus
Maka setiap orang percaya yang merayakan perjamuan Tuhan, yang menerima roti dan anggur, semestinya semakin sedia dan setia untuk menyatakan kasih Tuhan yang diterimanya bagi sesama. Kepedulian bagi sesama semestinya menjadi semakin besar dan tidak lagi mendahulukan kepentingan pribadi. Ibu, bapak, dan saudara, masih ingatkah pengalaman di waktu yang lalu di kesempatan ibadah terpadu? Ketika selesai Bapak Ibu ibadah, kemudian berfoto per sektor dengan Bapak Pendeta dan presbiter bertugas. Apa yang terjadi? Ada yang masih ingat? Yang terjadi, warga jemaat sektor 6 yang mendapat giliran terakhir tidak mendapatkan konsumsi yang disediakan. Bapak Ibu sektor 6 langsung bertanya-tanya, oh iya betul, saya tidak dapat konsumsi waktu itu saya datang. Karena saya foto terakhir. Kemana konsumsinya? Oh ternyata sudah dibawa dan disimpankan oleh warga dari sektor yang lain. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, masalahnya konsumsinya dibawa dan disimpan ke rumah mereka masing-masing. Menyatakan kasih Allah sangat sederhana, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara. Dimulai dari kesadaran diri akan diri yang dikasihi Allah dan kesediaan hati untuk mengikuti teladannya. Dan dalam situasi pandemi COVID-19, kita diberi kesempatan untuk semakin menunjukkan kesediaan kita untuk menjadi alat damai sejahtera Tuhan, bersedia. Bukan karena semata-mata karena kita mampu, tetapi karena kita mau. Apakah perjamuan Tuhan telah menjadi pembentukan dan pertumbuhan iman untuk menjadi semakin dewasa? Menerima roti dan anggur perjamuan Tuhan berarti semakin menghayati karya keselamatan dari Allah akan dunia. Jemaat di Korintus, mereka kaya dalam segala hal, namun miskin hati, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Mereka punya segala sesuatu, tapi mereka belum menunjukkan kesediaan dan kesungguhan untuk menjadi pribadi dan persekutuan yang menyatakan, memberitakan, serta mewujud nyatakan karya keselamatan Allah bagi sesama. Pertanyaan bagi kita saat ini, sebagai gerejanya, apakah yang kita lakukan untuk menyatakan karya keselamatan Tuhan di dalam hidup jemaat dan masyarakat yang saat ini diterpa badai pandemi COVID-19 ini? Sebagai gereja, kita diajak untuk tidak hanya memikirkan kebutuhan gereja, tetapi sebagai gereja, kita hadir bagi masyarakat sekitar dan semua orang. Gereja bukan hanya melayani ke dalam, tetapi juga melayani keluar. Jadi marilah kita hidup saling berbagi kasih dari apa yang kita punya. Kita contohi apa yang sudah dilakukan oleh panitia Paskah. Mereka, panitia Paskah, tidak lagi terpenjara dalam hal ini gereja. Tidak lagi terpenjara dalam anggapan perayaan selebrasi dan seremoni. Tetapi melalui tindakan panitia Paskah, melalui tindakan gereja, gereja itu sendiri terpanggil
untuk menjadi penolong bagi sesama tanpa membedakan siapa yang ditolong. Menolong sesama tanpa membeda-bedakan siapa yang ditolong, bahkan gereja tidak lagi bersikap egois dan serakah sekalipun banyak peluang. Karena hanya dengan demikian, kita, ibu bapak, saudara dan saya sebagai gereja telah menyatakan hidup kita untuk menjadi kesaksian karya keselamatan Tuhan dalam hidup jemaat dan hidup bermasyarakat. Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, bersama-sama kita menyanyi dari Gita Bakti 285, bait 1 dan baitnya yang ketiga. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat, bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan mata yang tertutup, kepala yang tertunduk, kami mengangkat hati kami kepadamu ya Tuhan. Kami membawa hidup dan pergumulan kami kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu yang kami rasakan sampai dengan saat ini. Sehingga di saat ini Tuhan, sekalipun kami masih harus beribadah dari rumah kami masing-masing, namun kami tetap merasakan Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di setiap ibadah-ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam ibadah ini pun kami sudah boleh diingatkan untuk saling menopang, saling mendukung, saling menolong.
tanpa melihat status dan latar belakang siapapun yang kami tolong. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk dapat menolong sesama kami. Mampukan kami untuk dapat saling mendoakan sesama kami. Terkhususnya ketika di saat-saat ini kami semua diperhadapkan dengan wabah COVID-19. Biarlah kekuatan dari Tuhan menolong dan memampukan kami untuk saling berbela rasa, saling menolong, saling membantu, bahkan saling mendoakan satu dengan yang lain. Dalam ibadah kami, dalam doa kami saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk kedua orang tua terkasih kami, untuk Ibu dan Bapak Siregar. Tuhan, Engkau yang paling tahu keadaan dan kondisi kedua orang tua terkasih kami saat ini. Kami mendoakan mereka ya Tuhan, biarlah kekuatan-Mu memampukan kedua orang tua terkasih kami ini dalam menjalani hari-hari tua mereka, dalam menjalani hari-hari hidup mereka ya Tuhan. Bahkan biarlah kuasa dan mujizat-Mu nyata di tengah-tengah kelemahan tubuh yang saat ini dialami oleh Bapak dan Ibu Siregar. Biarlah ya Tuhan, sekalipun tubuh mereka semakin renta, daya mereka semakin habis, namun iman, pengharapan dan percaya mereka di dalam Tuhan semakin teguh dan semakin kuat. Sehingga biarlah Tuhan memampukan mereka untuk menjalani hari-hari hidup mereka saling menopang, saling mendukung, saling mencintai satu dengan yang lain. Setiap upaya dan usaha pengobatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Siregar, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Ibu Elia Wastipandi. Tuhan juga menjamah, memberikan kekuatan bagi Ibu Elia Wastipandi. Bahkan Engkau memberkati Bapak Karel Pandi serta dengan anak terkasih Kak Nona yang juga selalu mendampingi, menopang dan mencintai Ibu Elia Wastipandi ini ya Tuhan. Segala upaya usaha pengobatan yang dilakukan, kami yakin dan percaya berkat dan mujizat Tuhan nyata di dalamnya. Kami berdoa bagi saudari Kristi Sukabdi. Tuhan juga memberkati, menyertai setiap usaha dan upaya pengobatan yang dilakukan oleh keluarga. Bahkan Engkau berkenan memberkati keluarga yang selalu mendampingi, menopang dan mencintai akan saudari Kristi Sukabdi ini ya Tuhan. Biarlah semangat dan sukacita yang disalurkan dari keluarga dapat juga dirasakan oleh saudari Kristi Sukabdi, bahkan oleh setiap jemaat, setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh. Kami juga di saat ini terus berdoa untuk upaya pemulihan, upaya penyempurnaan pemulihan yang terus diupayakan oleh hamba-hamba-Mu, Diaken Bapak Deki Wokamau dan Penatua Bapak Ingan Tarigan. Tuhan Yesus, biarlah kuasa kasih jamahan cinta-Mu Engkau nyatakan bagi kehidupan kedua hamba-Mu ini dalam proses dan upaya pemulihan yang terus-menerus dilakukan. Bahkan Engkau berkenan hadir dalam titik terlemah kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah hanya dengan kekuatan dan kuasa dari Tuhan memampukan mereka untuk terus menjalani hari-hari hidup mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga terkasih, istri dan anak-anak yang terus mendukung dan menopang mereka. Biarlah topangan dan dukungan dari keluarga menjadi satu semangat dan motivasi bagi kehidupan kedua hamba-Mu ini dalam proses pemulihan yang terus-menerus diupayakan. Kami juga di saat-saat ini Tuhan berdoa bagi ibu-ibu yang saat ini ada dalam proses kehamilan. Kami berdoa untuk Nyonya Christine Samosir Panjaitan,
untuk Nyonya Margareta Yuniker, bahkan untuk Nyonya Karina Watihelu. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati buah kandungan mereka, dan di saat ini Tuhan ada janin dalam kandungan mereka ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati, menyertai baik ibu maupun janin, bahkan Engkau berkenan memberkati setiap anggota keluarga, sehingga boleh mendatangkan suasana yang penuh dengan sukacita bagi kehidupan ketiga saudari terkasih kami ini ya Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya hanya oleh pertolongan dan cinta kasih dari Tuhan, setiap proses kelahiran boleh berjalan dengan baik pada waktu-Mu yang tepat ya Bapa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami juga di saat ini mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang bersuka cita karena pertambahan 1 tahun usia dalam 1 pekan ke depan, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam setiap sukacita yang saudara-saudara kami rasakan, yang keluarga-keluarga kami rasakan, sehingga mereka semakin dikuatkan bahwa mereka ada sampai dengan saat ini adalah dengan maksud dan tujuan Tuhan memakai kehidupan mereka untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi setiap orang yang berada di sekitar mereka. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 6, bahkan yang ada di pos pelayanan Taman Adiasa. Dari orang tua lanjut usia hingga anak-anak yang ada dalam kandungan ibu. Tuhan berkenan memberkati menyertai kehidupan seluruh jemaat-Mu dengan segala aktivitas, dengan segala pekerjaan, bahkan segala keseharian hidup yang mereka jalani Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, Tuhan Engkau melawat mereka dan mendengarkan setiap pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di Jemaat Kasih Karunia Parung Serap Ciledug Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Abraham Ruben Persang selaku Ketua Majelis Jemaat, serta dengan keluarga yang selalu menopang dan mendukung Ibu Pendeta Lia, juga kedua anak terkasih. Tuhan berkenan memberkati menyertai kehidupan Bapak Pendeta dan keluarga dengan kekuatan dan kesehatan. Engkau berkenan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup dari Bapak Pendeta dan keluarga ya Tuhan. Bagi para presbiter, ibu bapak dan saudara-saudara penatua diaken, baik yang ada di sektor 1 sampai 6 pun yang ada di pos pelayanan Taman Adiasa. Tuhan memberkati menyertai kehidupan mereka dengan segala pelayanan-pelayanan yang berjalan dalam kehidupan jemaat. Bahkan keluarga-keluarga yang selalu menopang dan mendukung juga Tuhan. Engkau memberkati dan menyertai, biarlah setiap pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta maupun para presbiter, penatua dan diaken dapat menyentuh kehidupan jemaat. Setiap jemaat yang dilayani boleh merasakan kasih dan jamahan Tuhan melalui setiap pelayanan yang disampaikan oleh para presbiter ya Tuhan. Kami berdoa bagi unit-unit misioner yang ada, pengurus-pengurus Pelkat, pengurus-pengurus komisi, subkomisi, kakak-kakak layan Pelkat PA dan PT, pegawai kantor gereja, bahkan koster. Tuhan berkenan memberkati dan menyertai setiap pelayanan yang dilakukan. Kami berdoa bagi pelayanan-pelayanan online yang berjalan saat-saat ini. Tuhan juga memberkati dan menyertai, baik untuk ibadah hari Minggu, ibadah keluarga hari Rabu, ibadah Pelkat PA, PT, Gerakan Pemuda, bahkan persekutuan doa pagi. Berkenanlah Engkau memberkati menyertai setiap penyerahan diri umat-Mu dalam setiap ibadah-ibadah online yang ada Tuhan. Sehingga setiap ibadah yang berjalan boleh berkenan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sebagai warga negara, warga bangsa Indonesia, kami pun di saat ini mau berdoa bagi upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa dan negara kami, terkhususnya upaya penanganan COVID-19 menjelang hari Lebaran. Biarlah ya Tuhan, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, bahkan bagi kami seluruh warga negara masyarakat. Sehingga situasi ini dapat berlangsung dalam
situasi yang kondusif dan aman ya Tuhan. Kami berdoa untuk upaya penanganan pemerintah untuk situasi setelah COVID-19 ini ya Tuhan. Upaya pemerintah dalam menstabilkan kondisi bangsa dan negara kami dalam berbagai bidang ya Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kemampuan bagi mereka, sehingga biarlah kami selaku masyarakat dapat juga merasakan dampak yang baik. Kami pun sebagai masyarakat dapat saling bahu-membahu, tolong-menolong, gotong royong untuk menciptakan suasana yang baik ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pemeliharaan dan kemurahan-Mu Tuhan. Karena jika bukan Tuhan yang memelihara kami, tentu kami tidak mampu ada sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu Bapak dan Saudara, kita sudah selesai dengan bagian pemberitaan firman dan doa syafaat. Silahkan Ibu Bapak dan keluarga lanjutkan dengan bagian tata ibadah yang sudah ada, dilanjutkan dengan persembahan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.